ternyata pada umumnya terjadi, sudah aware pun nggak mau keluar gitu dari situ. Kadang-kadang harus ada satu hal yang benar-benar buat benar-benar sadar banget. Shalom semuanya, so welcome to GFC Getamak. Oke, kita kembali lagi di Getamak episode kedua. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang community, hari ini kita akan membahas topik yang paling dicari sama seluruh anak muda, yaitu tentang love and relationship. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh disilakan Kak, diperkenalkan dirinya siapa? Pada netizen seluruh Betul. Nusantara. Diperkenalkan namanya siapa, kesibukannya apa, kakak pelayanan di mana? Silakan. Oke, nama saya Raymond, nama lengkapnya Raymond Fernando Arianto. Tapi nggak ada hubungan sama telenovela ya. Disebut Fernando tengah-tengahnya. Saat ini saya jadi gembala, Tuhan percayakan jadi gembala di GPDI Pillars in Christ di Jakarta Selatan. Dan juga jadi ketua komisi daerah untuk Pelpap di DKI Jakarta. Jadi kesibukan sekarang selain menggembala, kemudian di Igniter kita bilang untuk KD Pelpap di Jakarta ini. Sama kalau hobi hari-hari sering suka banget traveling, spend time sama istri, sama ada 2 peliharaan saya yang lucu, Guinea pig, namanya Joy sama Joss. Oke, so hari-hari kayak gitu, tapi makan dan kopi, Oke. Thank you buat kopinya, enak banget. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang relationship. Memang ya kalau misalnya di dunia pemuda-pemudi ya kan, mencari perjalanan. Jarang lo terdengar lagi kata-kata pemuda-pemudi ya kan? Perjalanan mencari pasangan hidup yang sesungguhnya tuh emang seru-seru enggak ya kan? Banyak ups and down-nya gitu. Dan memang hari ini kita akan spesifik membahas tentang toxic relationship. Toxic relationship. Nggak berdasarkan tren kasus terakhir ini kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi memang sebenarnya sebelum itu pun, mau anak muda, mau anak Tuhan, nggak anak Tuhan, sebenarnya suka hobi menjatuhkan diri dalam pencobaan. Gitu. Jadi dengan adanya podcast ini emang kita pengen ngebahas nih tentang sebenarnya mungkin nggak ada ilmu saklek ya, tapi seenggaknya kita bisa sharing tentang dari pandangan Kare sebagai hamba Tuhan, gimana kalau misalnya ada nih teman-teman yang mungkin terjebak dalam toxic relationship gitu, dan gimana cara mereka mengatasinya, atau mungkin Kare yang udah membina rumah tangga bisa berbagi tips and trick mungkin menemukan pasangan hidup. Nah, banyak yang dengerin nanti. Oke. Jadi sekarang aku pengen tanya dulu sih, sebenarnya pandangan Kare sendiri tentang toxic relationship itu sebenarnya gimana sih sampai banyak banget menimpa teman-teman pemuda-pemudi. Gimana tuh Kak? Oke. Namanya juga toxic relationship ya. Semua bisa bahasa Inggris kan, toxic kan racun ya. Jadi hubungan yang beracun gitu kan. Udah pasti kalau minum racun atau ada dalam sesuatu yang racun yang tidak enak, itu pasti akan menghasilkan result yang juga nggak baik ya. Jadi hubungan yang beracun ini dampaknya, toxic relationship ini dampaknya itu akan sangat berapa, nggak hanya kepada tubuh tapi lebih ke jiwa dan bisa juga sampai ke roh. Kalau kita ngomong sampai segi spiritual ya. Tapi itu benar-benar sesuatu yang kebanyakan orang-orang yang hobi menceburkan diri seperti tadi bilang itu karena hobi itu nggak sadar kalau udah terjebak atau sudah ada dalam hubungan yang toxic ini, atau dalam hubungan yang beracun ini. Nah, biasanya sih toxic yang relationship itu karena ada salah satu pihak itu yang memanipulasi, ya, memanipulasi. Kemudian ada juga yang mungkin belum sampai kekerasan dalam rumah tangga, tapi mengontrol, ya, overprotective, yang jealous, yang berlebihan. Kemudian ada banyak hal yang membuat hubungan tersebut tidak sehat. Nah, makanya semua hubungan tersebut itu dikategorikan sebagai toxic relationship.
by the way, toxic relationship ini nggak berlaku hanya kepada dua orang yang sedang menjalin hubungan aja kayak pacaran atau suami istri. Tapi toxic relationship ini juga bisa terjadi sekarang di semua area ya. Bahkan di dunia pekerjaan, kemudian di semua yang ada hubungan lah, ya. Dunia pelayanan itu bisa juga terjadi dengan toxic relationship gitu kan. Betul. Bahkan sekarang kalau di dunia pelayanan ada istilah spiritual abuse dan segala macam ya. Itu berkembang lagi, kita nggak bahas sampai ke situ. Tapi dibilang toxic relationship, karena relationship itu suatu hal yang sangat besar, adalah satu keadaan hubungan yang beracun yang membuat orang-orang yang terdampak di sana itu akan terdampak secara tubuh, jiwa, bahkan sampai kepada rohnya. Kayak gitu sih. Dan tadi tanya apa? Gimana caranya ya? Iya. Nah ini baru aku mau nanya nih, gimana cara menghindari toxic relationship tuh Kak? Nah, kalau cara menghindari kalau kita Google di mana-mana juga ya, mau cari-cari di Alkitab juga, nggak ada sebenarnya. Nggak ada tuh. Cara menghindari ya. Tapi untuk kita mendiagnosa apakah kita ada di dalam situ apa tidak, itu bisa ya. Sehingga kita bagusnya ada podcast kayak ini, jadi ada informasi yang udah teman-teman semua dapetin, sehingga bisa mendiagnosa keadaan saat ini atau mungkin the future nanti. Oh, kayaknya kayak gini toxic nih. Gue udah pernah dengar nih di podcastnya GFC for Mark gitu kan. For Mark ya, Get Mark gitu kan. Kayaknya pernah dengar nih. Oh, kayaknya gue harus segera atasin masalah seperti ini. Jadi sebenarnya karena biasanya orang yang terjebak dalam toxic relationship itu nggak sadar, ya. Mulainya mungkin diawali dengan baik-baik aja, ya. Mulainya diawali dengan baik-baik aja. Contoh ya di Alkitab ya. Kalau kita ngomong karena udah di Alkitab ya. Di Alkitab juga ada loh orang-orang yang toxic relationship. Yang paling terkenal ya, si Samson sama Delilah itu toxic relationship, ya. Terus kita pernah dengar nggak yang namanya Ishak sama Ribka gitu kan. Nah dia kan dicariin jodoh tuh sama orang tuanya. Si Ishak nih nggak tahu, mungkin malu-malu ya dulu, jadi dia nggak survei nyari jodoh tapi dicariin jodoh kan. Nah di awalnya baik loh, Ribka ini adalah orang yang sangat baik, yang sesuai dengan kriteria yang Tuhan suruh gitu. Tapi karena mereka tidak punya mungkin informasi saat itu, atau tidak ada yang mementoring mereka, tidak ada orang yang bisa accountability dengan hubungan mereka, sehingga tanpa sadar mereka terjebak dalam sebuah hubungan yang toksik sebenarnya. Kita bisa lihat dari mana? Dari caranya si mamanya, yang satu belain Esau, yang satu belain Yakub, ya kan? Yang satu sampai memanipulasi anaknya untuk bisa dapat berkat. Itu sebenarnya tanpa disadari. Ini bukan hubungan cuma seorang pasangan ya. Keluarga ini udah toksik banget kan? Ya, udah toksik banget. Nah, belum lagi cerita-cerita yang lain yang kita bisa lihat di Alkitab juga banyak sebenarnya bicara tentang kasus-kasus tentang toxic relationship ini. Ya, makanya saya suka bicara kalau di jemaat di PIC gitu ya, kita suka bilang gini, kekristenan itu bicara soal relationship. Ya, bicara soal relationship yang kita bangun itu bukan agama tapi relationship kita dengan Tuhan. Ya, it's about relationship. Christianity is about relationship. Tuhan kita itu Tuhan yang relational. Makanya waktu Tuhan Yesus datang di dalam dunia, akan dia perbaiki adalah hubungan-hubungan yang rusak-rusak ini, yang toksik-toksik ini. Yang toksik-toksik ini Tuhan datang dibetulin, kayak gitu kan. Makanya kalau sudah terjebak di dalam hubungan toxic relationship ini, sebenarnya cara pertama yang harus dilakukan adalah, udah tahu dong jawaban, cari Tuhan. Cari Tuhan dulu, jangan cari yang lain, jangan cari bestie gitu kan, bestie gitu kan. Karena kebanyakan orang yang toxic relationship kemana? Nelpon kan, cari teman segala macam gitu kan. Tapi lupa cari Tuhan. Padahal yang memperbaiki semua hubungan di dunia ini, dia datang itu memperbaiki hubungan kita yang udah terputus dengan Bapa, itu Yesus. Lebih daripada itu, dia juga akan memperbaiki semua hubungan-hubungan yang terjadi yang rusak antara manusia juga, kayak gitu. Sebenarnya itu cara pertama ya, untuk cari Tuhan Yesus aja. Nanti gimana cara-caranya lain kita akan bahas lagi, kita ngobrol-ngobrol ini lagi ya. Okay. Tapi kalau gimana untuk mencegah, rasanya tidak ada apa ya, rumus guideline khusus untuk mencegah toxic relationship ini. Cuma untuk sampai di hubungan ini ada diagnosanya, kita bisa tahu dan kita bisa langsung atasi, itu bagus. Okay. Ya, jadi kayak misalnya kalau saya dengan istri saya gitu kan, kita awalnya bagus, baik-baik, tiba-tiba hubungannya jadi toxic, ya.
Tapi karena kita dapat informasi, kita tahu firman Tuhan dan segala macam, kita tahu, oh kayaknya ini nggak benar nih. So Tuhan, Roh Kudus sudah mulai colek-colek nih, nggak bener lu, gitu kan. Minta harus ngampuni atau ngaku dosa atau gimana caranya perbaiki itu nggak, itu hubungan itu salah kayak gitu. Jadi itu mulai diperbaiki. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah kebanyakan orang-orang yang terjebak dan hobi menceburkan diri ini, pertamanya mungkin sakit ya, tapi lama-lama suka disakiti. Enjoy dalam penderitaan gitu ya. Karena banyak kan jadi pity party, tahu ya pity party ya. Apalagi kalau misalnya punya teman dekat gitu kan, aduh, gue dia begini ya. Wah, dikasih makan terus tuh. Wah, tambah. Dan ada banyak orang yang terjebak dalam hal tersebut, suka banget curhat, hobi banget curhat. Iya, betul banget. Kayaknya hobi banget kalau orang tahu dia menderita. Semakin dibagikan penderitaannya, semakin enjoy emang. Iya, udah gitu, posting kan, quotes galau gitu kan, tiba-tiba kasih postingan ada di mana gitu, tapi kasih efeknya yang awang-awang gitu kan, yang jelas gitu kan, kayak gitu. Karena kebanyakan orang nggak sadar tapi larinya udah salah. Nah, Kak, biasanya kan orang yang kalau konteksnya ini udah terjebak nih dalam toxic relationship. Memang sesuai pengalaman tuh untuk keluar dari toxic relationship itu padahal kita sendiri tuh sudah aware gitu. Kalau ini udah nggak benar nih. Kayaknya pernah mengalami ya? Tentu, okay. Kita bicara sesuai pengalaman memang, ya kan. Nah itu kan emang kita sendiri pun aware gitu. Bahkan tanpa omongan sekitar kita, teman curhat dan segala macam, sebenarnya kita sendiri aware, ditambah omongan sekitar semakin aware. Tapi ternyata pada umumnya terjadi, sudah aware pun nggak mau keluar gitu dari situ. Iya. Itu gimana tuh Kak? Gak mau keluar ya? Selamat tuh ya kan? Ya sebenarnya kalau dibilang gak mau keluar, karena mungkin pertama kali tadi Kari udah bilang, yang pertama ya sebenarnya cara untuk keluar dari situ, pertama ya cari Tuhan pasti ya. Kedua, benar-benar berhubungan dengan yang podcast kemarin ya, komunitas itu punya power yang bagus. Tuhan katakan juga kan, kita akan jadi seperti apa yang sekitar kita ya. Waktu kita bergaul dengan yang baik, kita jadi baik. Gitu. So itu ada dua hal yang sangat penting kita sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen, untuk lari sama Tuhan Yesus, sama komunitas jangan pernah tinggalkan persekutuan kata Tuhan. Tapi, nah, yang untuk bisa keluar, udah tahu dan menikmati yang kayak gitu, memang perlu sebuah apa ya? Kadang-kadang pada waktu kita kayak, kalau aku konseling sama orang-orang yang punya kena toxic relationship ini ya. Kenapa tuh Kak ketawa ngeliat aku langsung kayak ketawa gitu. Kamu lihat yang di belakang kamu itu kayak gini. Kadang-kadang harus ada satu hal yang benar-benar buat benar-benar sadar banget. Iya banget lagi. Iya banget. Biasanya nih ada banyak ceritanya. Ini contoh beberapa kasus-kasus ini. Kalau terjadinya berulang-ulang disakiti, berulang-ulang dibohongin, berulang-ulang merasa termanipulasi gitu kan, berulang-ulang yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau ada orang yang benar-benar di sisi sensitifnya itu kayak hati, suka dibohong, terlalu sering dibohongin, kayaknya dia baru sadar nih, ini udah kesekian kali dibohongin. Tapi kadang-kadang ya nggak sadar kan kalau dibohongin. Kadang-kadang udah tahu dibohongin tapi jiwa pemaafnya tiba-tiba jadi tinggi ya kan? Ya karena Kristen banget ya. Forgiveness gitu ya, Kristen banget gitu. Ya, tapi ada juga orang dengan shock dengan peristiwa-peristiwa yang kayak, karena kadang-kadang dimanipulasi, ada yang dimanipulasi secara keuangan kayak gitu kan. Yang pertama karena baik hati kan, ya kita nolong dia, kasihan, dan kasihan, gitu. Oh gitu ya, kasihan. Tapi lama-lama kok kasihan terus ya, gitu kan. Tapi pada satu jumlah tertentu baru tiba-tiba sadar. Nah, seringkali dalam proses konseling aku tipikal yang juga agak gak sabar sebagai konseling ke orang-orang yang kayak gini gitu kan. Karena apalagi kebanyakan di jemaat juga anak-anak muda semua. Nah, kebanyakan yang gini udah ngerti itu kan, diajarin gitu. Jadi kesannya kayak gini, oh kak kayak gini-gini, oh ya gini ya, begini. Bebal ya, kan, tapi kak. Iya, tapi udah gitu. Tapi kak, selalu ada kata tapi memang. Tapi kak terakhir udah panjang lebar, udah 2 jam ngobrol, tapi kak gitu kan, aku sayang dia, makan kesayangkan gitu. Terus, tapi kayak gitu. Sampai akhirnya kita pikir ya udah, yang penting dia terbuka apa yang terjadi sehingga kita bisa cegah kan. Tapi pada satu hal mereka akan mengerti sendiri.
Sehingga pada satu titik cara untuk keluar adalah memang harus bertindak keras, harus punya komitmen yang kuat untuk keluar dari itu. Ya, kayak berani untuk berkata, I think kita harus di ini. Aku rasa kita nggak sehat. Aku rasa ini. Kalau masih dalam hubungan misalnya kayak pacaran atau hubungan yang bukan status suami dan istri ya kayak gitu kan. Tapi kalau dalam status hubungan yang sudah menikah segala macam, otomatis kita nggak bilang oke, kayaknya pernikahan harus diakhiri, nggak mungkin kan kayak gitu kan. Kayaknya ini harus diberesin kayak gitu. Kayaknya itu harus benar-benar ada satu keyakinan yang datang ya, sehingga orang itu kayak terbuka matanya, tercelikan matanya kayak gitu. Sometimes that's why kadang komunitas itu penting. Komunitas itu penting karena seringkali kita perlu mendengar dari beberapa angle persepsi orang-orang. Betul ya. Jadi kalau kamu cuma punya teman bestie yang satu itu, apalagi dia supporting kamu nih, atau dia tiba-tiba temannya yang satu, wah itu masuknya cuma itu doang. Tapi pada waktu kita berusaha, kita membuka diri kita untuk benar-benar di mentoring oleh pemimpin kita, atau kita bisa bicara secara firman Tuhan kepada gembala kita yang lain-lain, itu akan sangat membantu sebenarnya. Ya, seringkali kita anak muda sering berpikir, gembala nggak ngerti apa-apa, gini-gini. Yaudah besok aku curhat sama Om David. Ya, besok curhat sama Om David, karena kita bisa lihat firman Tuhan itu nggak pernah lekang dimakan zaman. Ya, semua jawaban tuh ada di situ. Cuma kita nggak mau dengar aja. Kita nggak mau dengar aja. Ya, jadi caranya untuk sampai ke situ ya memang harus ada sampai ke satu titik juga untuk kita sadar. Ya, karena kadang-kadang orang yang kayak gitu kita nggak bisa push. Benar kan? Iya, benar. Kalau dulu pernah alamin kan, itu beberapa orang yang tingkat rasionalnya udah hilang gitu kan. Betul. Mau dipus kayak apa sehingga yang kalimat dia bang percuma diomongin gitu kan. Tapi pada saat waktu dia udah sampai satu titik, yang penting adalah pada waktu kalau kita punya teman baik yang terjebak dalam toxic relationship itu jangan dijauhin. Ya, that's why community is important. Itu tetap deketin sehingga pada waktu dia sadarnya atau kepentok nih, kena batunya dan segala macam, itu bisa ditolong. Tapi untuk sebelum kena batunya, ini yang Kak mau bagiin kayak gitu kan. Nah kadang-kadang dalam memilih pasangan ya, kalau kita ngomong sempit lah, milih pasangan ya, aku biasanya kasih tiga resep buat anak-anak muda. Boleh disimak teman-teman, ayo disimak. Tips pertama. Oke, aku bilangnya ini 3 compatibility yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah compatibility secara chemistry, ya, punya chemistry compatibility, kemudian communication, dan juga spiritual. Nah, ini nggak bisa dibalik sih, ya, nggak bisa kita bilang spiritual dulu, baru komunikasi, baru chemistry, ya, karena Tuhan ciptain kita juga tubuh, jiwa, dan roh. Memang cara Tuhan bekerja adalah lewat roh, mempengaruhi jiwa dan akhirnya berefek kepada tubuh. Tapi untuk membangun hubungan, kita nggak bisa start misalnya gini, yang penting, aku suka nih sama si A. Kenapa? Kristen, satu gereja. Ya. Wah, GPDI, bahasa rohnya sama. Wah, udah lebih kayak gitu-gitu. Udah, nggak bisa. Karena kalau cuma ini aja, ini hubungan lu kayak ngawang-ngawang, kayak di atas, kayak gak sehat, gak bakal sehat juga. Karena gimana pun kita manusia tubuh jiwa roh. Kalian misalnya suka sama seseorang, pasti chemistry-nya karena kamu suka mukanya, kamu suka pinternya, suka segala macam. Karena ada sesuatu yang kamu suka yang itu gabung. Nah, tapi nggak cukup sampai chemistry. Ya, harus compatibility secara spiritual, secara komunikasi. Tapi komunikasinya bukan cuma kayak gini ya, kita punya hobi yang sama ya, gitu kan? Kamu gimana kabarnya? Aku baik. Udah makan belum? Kayak satu hari WhatsApp-nya beribu-ribu kali gitu kan, terus tiba-tiba kalau WhatsApp down panik kayak gitu kan, ya. Terus gak gitu. Jadi komunikasi ini adalah competitive spiritual communication, ini bicara soal value. Ya, jadi dalam satu hubungan untuk bahas yang value-value yang lebih deep, value-value tentang banyak hal ya yang bisa dibahas di sini. Jadi di situ kita bisa lihat, orang ini punya value yang bagus misalnya soal finance, atau orang ini punya value yang bagus tentang soal bagaimana menjaga kekudusan, ya, bagaimana, ada banyak hal tentang memberi, ada banyak nilai-nilai yang Tuhan ajarin gitu kan, dan kita bisa nilai orang tersebut dari value yang kita bangun lewat komunikasi. Otomatis biar ngobrolnya jalan, kan harus ada chemistry dong. Betul. Jadi kalau kita nggak suka, aduh males banget kan ngomongnya guys, gitu kan. Aduh capek banget deh kalau ngomong. Tapi kalau udah chemistry, kan
Topik kayak nggak habis-habis Topik tuh. habis-habis. Tapi please tolong bahas sekarang topik-topik yang value, yang lebih punya nilai. Ya, gimana kayak gitu kan? Menurut kamu tentang ini gimana? Tentang pergaulan bebas bagaimana? Tentang pemberian bagaimana? Tentang banyak hal gitu. Sehingga kita bisa ngelihat, oh kedepannya ini dia benar-benar bisa cocok nih jadi pasangan hidup aku. Kita punya value yang sama, misalnya, sehingga bisa dibangun sama-sama. Nah, dari dua hal ini kita juga harus melihat yang paling penting, of course, spiritual, ya, karena spiritual ini akan mempengaruhi value-nya ini, ya. Jadi bukan cuma kayak satu gereja aja gitu kan, tapi benar-benar dalam satu level pengenalan akan Tuhan yang sama, satu level experiencing of God yang sama. Gitu. Ada amin saudara-saudara. Amin. Gitu kan. Jadi kayak kamu benar-benar kayak gak cuma kan Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi bukan cuma kasihilah sesamamu, tapi kasihi Tuhan Allahmu dalam level yang sama. Sehingga nggak kayak gini, aduh kalau gereja-gereja terus sih, gitu kan? Ngapain sih ke gereja, gitu kan? Value-nya aja udah beda soal melayani misalnya. Ya gimana cara untuk kayak bangun hubungan dekat sama Tuhan kayak gitu loh. Jadi 3 paket ini bukan sesuatu yang berurutan juga sih, tapi satu paket komplit yang harus dilihat. Sehingga kalau ini benar-benar udah dimulai dengan dasar yang baik, ya firman Tuhan katakan kalau kita bangun di atas dasar yang baik itu mau angin apapun nggak akan menggoyahkan. Betul. Tapi kalau dasarnya ini salah, bukan dari firman Tuhan dan salah, angin datang toksik langsung. Setuju sama kata ini. Nggak cuma toksik, badai toksik, badai yang lain datang semua hancur. Iya betul sih. Ya, kayak gitu. Tapi kayak nih, gitu Kak, sih. Emang aku setuju sih. Jadi memang mendapatkan pasangan yang gak cuma seiman tapi se-value itu penting gitu. Tapi sebenarnya banyak juga case-case di luar sana yang dapatnya nggak seiman tapi berhasil dan happy. Itu gimana tuh, Kak? Gue minum dulu kopinya, berat. Oke. Nggak seiman tapi happy. Iya, Kelihatannya. berhasil. Iya betul sih, kita nggak tahu dalamnya gimana ya. Kelihatannya kan. Iya. Kita nggak pernah tahu. Ya. Iya betul. Kita juga jadi, karena ada bilang jangan nilai orang dari tampak luarnya aja, gitu kan. Karena setiap relation pasti akan alami yang namanya tantangan. Ya, akan alami tantangan. Makanya kalau dasarnya kuat, tantangannya mau kayak apapun, itu pasti akan bisa diatasi. Ya. Ya, mungkin kelihatannya baik, kelihatannya serasi dari luar, tapi kita nggak pernah tahu. So, kita untuk bilang kayak oh mereka pasti bahagia dan segala macam. Kalau dari kita bahas dari dasar firman Tuhan ya, otomatis secara compatibility spiritualnya udah gak sama. Iya betul. Ya. Pasti pas sampai satu saat mereka sampai menikah gitu kan, punya anak segala macam, itu pasti berantem deh, sampai ikut siapa. Iya lagi benar. Kita nggak pernah tahu kan, ya proses sampai akhirnya muncul mungkin di Instagram, sosial media, oh yang ini. Kita pernah lihat lah, ada banyak selebriti juga yang seperti itu, tapi nggak pernah menjamin itu benar-benar bisa solid. Aku rasa jawabannya tidak akan sesolid itu kebahagiaan. Iya. Kalau kompatibilitas secara spiritual nggak sama. Karena kompatibilitas spiritual itu akan mempengaruhi ke nilai-nilai. Betul sih. Soalnya dapat yang seiman aja kan Susah belum kan? tentu se-value juga gitu kan. Maksudnya Iya. untuk menyatukan value-nya aja udah susah meskipun seiman, apalagi beda. Iya. Makanya kalian saranin sih kalau buat kita yang mau bilang bangun hubungan kepacaran segala macam gitu ya. Aku ngeliat sih karena ada orang-orang juga di sini. Jadi benar-benar bukan cuma kayak satu hobi, satu senang, happy ketemu dia, nah, tapi benar-benar coba mulai dibahas, ngobrol yang dalam, brutally honest dalam banyak hal, ya. Betul. Sehingga itu benar-benar kita bisa membuat sebuah penilaian dalam tingkat kedewasaan tertentu. Pasti kita akan bisa memutuskan, oh ini pasangan yang Tuhan kasih sama kita, ya. Bukan kan tiba-tiba ada pada kayaknya kamu jodohnya dia, enggak. Please jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu, ya. Kayaknya apalagi udah pakai Tuhan bilang kamu harus menikah dengan dia, nggak bisa kayak gitu. Kalau ada yang mau protes ini bodo amat, ya saya bilang nggak bisa kayak gitu. Ya tetap harus dibangun dasarnya
secara chemistry, komunikasi, dan spirituality. Iya. Okay. Tapi kalau yang kamu jawab tadi, aku bisa yakin kalau firman Tuhan katakan terang dan gelap nggak bisa bersatu. Itu bicara bukan cuma soal kayak apa, soal nilai spiritual. Karena firman Tuhan katakan kalau menikah itu kan dua jadi satu. Betul. Dan dua jadi satu itu bukan berarti kayak cuma 99% satu, yang 1%-nya enggak, gitu kan? Pengecualian nggak ada. Karena kalau kita ngomong lebih agak luas kayak ngomong ke pernikahan, is a covenant. Itu bukan sebuah perjanjian yang biasa, bukan sebuah kontrak, tapi is a covenant dari Tuhan. Dan covenant dari Tuhan itu nggak pernah berubah. Itu menceritakan karakternya Tuhan sih, pernikahan itu. Jadi nggak bisa kalau cuma 90%, 100%. Itu big no sih sebenarnya. Gak mungkin bahagia 100%. Percayalah sama apa yang dikatakan oleh, percaya sama Mbak Tuhan. apa yang dikatakan Tuhan. Gak bisa. Apa yang dikatakan Tuhan itu gak bisa. Itu pasti gak akan termasuk itu. Di Alkitab aja udah begitu sama kayak gitu-gitu ya, aja tertulis. Dan ada pun yang sama kayak gini, tetap aja punya tantangan. Iya. Gak ada relationship yang terlepas bebas dari tantangan. Gak ada. Mau seharmonis apapun orang kelihatannya, justru kebanyakan dalam sebuah riset, semakin harmonis satu pasangan itu karena dia semakin banyak challenge. Gitu ya, Kak? Karena challenge itu kan Alkitab bilang besi menajamkan besi. Oh iya. Nah kan, jadi jangan takut. Kalau bikin pre-marriage counseling, saya bilang jangan takut hadapin konflik. Justru bagus kalau lagi pacaran banyak konflik, tapi bukan toxic ya. Iya betul. Konfliknya ya bukan toxic, tapi konfliknya karena mempertajam value yang sesuai dengan arah firman Tuhan. Itu sih. Oke, nah sekarang kan udah dijabarin nih dari tadi. Nah, tetap sih kayak ini kan proses dimana untuk mencari pasangan hidup, one way ticket ya kan, tidak ada no turning back nih. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak pandangan Alkitab Kari sebagai hamba Tuhan, sebenarnya hubungan yang dikehendaki Tuhan itu kayak gimana sih? Hubungan yang dikehendaki Tuhan. Iya. Oke. Sebenarnya Tuhan benar-benar, tadi Kari di awal bilang our God is a relational God. Dia benar-benar sangat menghargai yang namanya hubungan. Ya, kalau di Alkitab sendiri, kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Dia menciptakan satu institusi yang namanya pernikahan. Boleh dicari ya, pernikahan itu diciptakan Tuhan sendiri institusinya sebelum manusia jatuh dalam dosa. So Tuhan juga menggambarkan hubungan kita dengan Dia itu seperti pengantin pria dan pengantin wanita. Ya. So sebenarnya kalau bicara soal hubungan, yang paling benar-benar untuk yang secara Alkitab, yang benar-benar bisa menggambarkan secara bentuk yang kita bisa ngelihat nih di dunia kayak apa, adalah memang pernikahan. Ya makanya lebih baik kita ngomong hal ini di awal-awal daripada udah menikah terus nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Jadi tadi kayak udah sempat karena menikah gitu kan, pernikahan itu adalah bentuk covenant, itu bentuknya perjanjian. Makanya tidak ada putaran balik ya, tidak ada klausa kalau ada gempa atau force major gini-gini, atau kalau satu pihak tidak bisa memenuhi kebutuhannya satu bisa menceraikan dan memisahkan. Nggak ada. Covenant tuh makanya seperti yang diambil dikutip dari perkataannya si Ruth kan, kemanapun kau pergi aku pergi. Nah, makanya kalau di janji nikah kan selalu bilang kan, saat duka maupun suka, berkekurangan, berkecukupan, sakit ya kan tidak sampai maut yang memisahkan. Nah, hubungan Tuhan yang Tuhan gambarkan buat orang-orang yang benar-benar percaya sama Dia, itu sebenarnya bisa digambarkan lewat hubungan pernikahan. Itu yang kita bisa ngelihat. That's why kayak orang percaya, orang Kristen dia belajar tentang pernikahan itu bukan karena kamu menikah aja. Sebenarnya itu sebelum pacaran tuh sebenarnya lebih baik tahu banyak hal itu sehingga nggak bisa salah memilih. Kayak gitu sih. Tapi kalau kamu tanya kayak gambaran Tuhan tentang hubungan kayak apa ya, itu gambarannya. Tapi ya Kak ya, nih aku lumayan penasaran sih sebenarnya ya, kalau misalnya manusia kan punya free will nih, bebas memilih mau sama siapa aja. Tapi kan maksudnya Tuhan approve apa enggak gitu. Ya nggak sih, kayak seringan kan manusia salah nih memilih. Nah itu sebenarnya tuh konsepnya dalam kita mencari pasangan hidup atau jodoh itu sebenarnya apakah memang pilihannya tuh kita beneran bebas cari sendiri dan kita terima konsekuensinya, atau
sebenarnya Tuhan itu udah punya ibaratnya plan juga, kayak misalkan oh ya sebenarnya si A jodohnya sama si B kayak gitu, sebenarnya gimana sih Kak? Waduh, udah ngomongnya predestination. Kita pengen tahu loh supaya nggak salah pilih terus ya kan. Jodoh tak lari kemana ya? Gimana tuh Kak? Sebenarnya kayak waktu kita sedang kalau di aku kayak ada tentang masa yang kita bilangnya predating, ya. Karena buat karya aku ajarin ke anak-anak di gereja, dating itu berarti kita udah benar-benar udah serius untuk bicara soal ke depan. Tapi predating ini adalah kita benar-benar Tuhan kasih kebebasan kita untuk bisa kenalan dengan banyak orang, untuk bisa explore yang baik ya, explore yang baik ya, explore yang baik orang, tapi dalam proses yang baik. Tapi pada akhirnya kita akan memilih. Betul. Kita akan memilih. Dan setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Betul. Ada konsekuensinya. Nah, seringkali memang dalam proses kita memilih ini, kita libatin Tuhan apa enggak kadang-kadang. Itu seringkali kayak gitu. Ya. Seringkali kita udah bertahan dengan apa yang kita mau. Ya. Seringkali mungkin Jennifer juga udah punya 10 cowok yang bakal yang kriteria untuk jadi suami saya. Kayak gitu kan. Lebih lagi. Lebih lagi gitu kan. Kayak istri Karin namanya Cindy. Ya. Kita berdua boleh cerita sedikit kan? Boleh, kita? boleh. Ya, Banyak juga boleh. Oh, boleh ya, boleh. Kita sendiri menikah itu sudah hampir dalam usia yang sudah agak terlambat untuk kebanyakan orang. Karena menikah usia 37 tahun, Cindy 30 tahun. Ya, kita sekarang udah 13 tahun, 14 tahun menikah. Nah, kita udah kesenangan, udah hidupnya sendiri. Ya. Udah, honestly speaking, aku sendiri udah gak kepikir kayak ngapain sih married kayak gitu kan. Dan udah gak pernah nyari lagi juga, kayak gak pernah nyari sampai diingetin Tuhan. Ya minta sama Tuhan dong. Karena aku baru sadar kayak, iya gue gak pernah minta sama Tuhan ya. Udah kayak keenakan sendiri sampai kayaknya itu listnya udah mintanya belakangan aja deh gitu kan. Nah, aku mau ceritain sedikit. Jadi Cindy tuh punya kayak 10 poin, kayak dia punya kriteria dia mau suaminya seperti apa. Nah, di 10 poin itu ada hal-hal yang sangat boleh dibilang kayak yang ini penting, Krusial. Yang ini nggak boleh nggak kayak gitu. Tapi ada beberapa gitu kan. Kayak dia bilang dia pengen cowok tinggi 185, perut six pack gitu kan. Nggak didapat dari diri saya sampai saat ini kayak gitu. Tapi beberapa kriteria yang buat dia itu penting itu harus jadi. Nah, buat kalian gak apa-apa kalian punya list seperti itu ya dalam dan itu dibawa sama Tuhan kayak gitu kan. Tuhan benar-benar sangat mendengar hal-hal yang sangat spesifik juga gitu kan. Seringkali kita nggak percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan hal-hal yang di luar pikiran kita. Iya sih. Sehingga kita lebih percaya mak comblang daripada Yesus gitu kan. Nah, kita Iya betul. tulisannya kita mau Tuhan tolong. Tapi jangan maksain juga kayak 10 ini harus ada gitu kan. Aku punya teman yang benar-benar dia bikin exactly, aku pengen punya istri tingginya 1.6 berapa, benar-benar exactly segitu, lingkar lengannya sekian, itu dia tulis. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Tuhan lebih tahu kita seperti apa. Dia tahu yang benar-benar yang cocok sama kita seperti apa. Aku sendiri punya kriteria yang aku nggak tulis sendiri. Tapi kalau ditanya apakah Kak Cindy benar-benar adalah sesuai kriteria fisik yang aku mau kayak gitu kan, enggak 100%. Ya. Cindy juga bilang, apakah seperti 100% fisik? Enggak 100%. Tapi hal yang paling penting adalah apa? Nilai-nilai itu. Spiritual, di komunikasi dan spiritual. Itu hal yang paling krusial, paling kritikal. Ya. Contohnya, sebelum married sama aku, Cindy pernah punya pacar orang Spanyol. Namanya Fernando juga. Fernando benar orang Spanyol. Fernando orang Tondano gitu. Jawa gitu. Nah, aku cerita aja karena dia udah cerita kemana-mana ya. Nah, orang ini secara fisik segala macam ya ada plus ada minusnya gitu kan. Tapi cuma satu hal yang karena dia spiritual beda, dia Katolik, masih di karismatik Pentakosta kayak gitu kan. Tapi jadi pengen ajak ngobrol Kak Cindy deh, Nah, pengalamannya kayaknya cocok gitu sama aku. Nah, terus
tiba-tiba cuma satu hal nih yang membuat keseniannya kayaknya nggak bisa cocok. Kenapa? Sini dari kecil diajarin sama orang tua untuk tithing, ya, untuk bayar persepuluhan gitu kan. Nah yang satu ini udah Spanyol, di gerejanya nggak diajarin, dia ini buat apa? Gitu. Dan buat dia dengan latar belakang dia di Eropa sana, dia banyak dengar cerita tentang gereja yang benar-benar cuma jadi apa ya, yang cuma ngeruk duit ke segala macam. Sehingga buat dia kayak ini nggak benar, ngapain kamu harus kayak gini. Tapi karena buat sini itu adalah satu poin yang penting, kritikal, dia lepasin si Fernando yang Spanyol ini. Dan dapat Fernando yang ini. Dan dapat Fernando ini 10 tahun kemudian. Oh wow, gitu. 10 tahun Kak? Ya 10 tahun kemudian. Ya mungkin lebih kurang 10 tahun kemudian. Gitu. Dan hanya ada hal-hal yang sangat kritikal. Nah, gak semuanya itu pasti dijawab juga. Tapi seringkali yang kita paksa sama Tuhan kan, Tuhan harus jawab ya semuanya. Di checklist, tapi yang ini gak dapat tuh. Kita gak mau. Padahal sebenarnya yang paling kritikal, yang paling urgent, Tuhan penuhi semua. Iya. Kayak gitu. Tapi kita, aduh Kak, itu kayaknya bukan dia deh. Kenapa? Kulitnya gak seputih yang aku mau. Tapi emang benar sih Kak, kalau misalnya sesuai dengan pengalaman nih, cerita-cerita kosong aja ya. Emang sebenarnya aku juga tipe yang kayak gitu. Aku tuh punya kriteria list yang menurut aku kadang kalau sampai ngikutin ke nomor-nomor sekian tuh kayak BM yang dibuat-buat gitu. Memang aku akui gitu. Tapi kan mintalah maka kau akan diberi ya. Kita mah minta aja gitu. Tapi sesuai pengalaman juga sebenarnya memang benar ada poin-poin yang sebenarnya krusial gitu. Tapi sesuai pengalaman yang krusial justru kita langgar sendiri gitu. Nomor 1 adalah kriteria jodohku seiman. Tapi sukanya mencobai diri sendiri, dapatnya nggak seiman kita mau, meskipun nomor 2 dan sampai ke nomor lainnya sebenarnya checklist semua kayak gitu. Cuma nomor 1 justru malah kita again sendiri gitu. Nah memang sebenarnya tapi ya gini sih, ya umurku juga udah mendekati 30 ya gitu. Dan orang tuh maksudnya kayak dengan stylist itu, orang tuh justru bakal jadi judgmental gitu sama aku. Lu udah tua pikir lagi kayak gitu. Tapi menurutku ya ini kan sebenarnya seperti yang tadi kita bilang one way ticket gitu. Sebenarnya kan nggak salah dong kalau misalnya kita emang ya banyak mau gitu. Meskipun ya oke lah, maksudnya untuk hal-hal yang kayak fisik gitu-gitu aku nggak yang kayak harus detail, harus putih, badan harus six pack segala macam, enggak. Cuma memang benar sih ada value-value tertentu yang sebenarnya menurut aku jauh lebih penting dibandingin fisik. Karena yang namanya merit setiap hari kan ketemu dia ya. Meskipun mukanya ganteng kayak gimana pun, tapi kalau kelakuannya aneh dan abstrak kayaknya kegantengannya berkurang deh. Betul. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya mungkin kegantengannya biasa aja tapi mungkin perilakunya baik dan segala macam, mungkin kegantengan dia bisa lebih bertambah gitu. Ganteng macam itu bisa dipoles lah. Iya nggak sih Kak? Iya. Betul. Makanya kita juga harus bisa memilah dari semua kriteria kita ya. Hal-hal yang paling penting itu hal yang paling krusial, dan itu benar-benar kalau kalian boleh sarankan itu benar-benar based on yang spiritual yang paling penting itu. Seiman. Memang kadang-kadang banyak kejadian gak dapat yang seiman karena mungkin ngelihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di dalam sendiri. Gimana tuh Kak? Coba sharing deh. Kita semangat nih denger yang kayak gini. Aku pikir gini, biar juga benar-benar kayak bisa dapat kriteria yang paling penting itu ya. Aku rasa kita perlu juga meningkatkan kayak kualitas ya, kalau kita bilang kayak manhood sama womanhood dari setiap anak-anak muda yang ada di gereja. Betul. Gitu kan. Nah sekarang soalnya kalau kebanyakan sekarang banyak case nggak cuma di gereja itu, banyak case anak-anak muda yang cewek-cewek itu ya di satu gereja, mereka lebih tough, cewek-ceweknya lebih punya apa ya, lebih lebih punya lebih kencang, terus lebih ini segala macam. Nah sementara cowok-cowoknya mungkin kebanyakan yang gampang nyerah. Iya, betul. Ya, untuk menemukan cowok yang bisa benar-benar yang gak gampang nyerah, dari 10 cuma ada 1 misalnya. Udah punya orang kayak gitu kan. Udah diambil gitu. Ya kan. Tapi ada juga cowok-cowok yang aduh ceweknya terlalu tough sehingga gak mau juga. Ciut juga. Ciut juga.
Jadi benar-benar harus mengerti konsep yang ini dengan konsep ini dengan baik, sehingga gak perlu cewek-cewek itu cari sampai ke cowok-cowok yang di luar iman mereka, dan cowok-cowok juga sampai cari kan cewek-cewek yang di luar imannya kita, kayak gitu kan. Kenapa? Seringkali karena memang kita sendiri nggak bisa develop diri kita tuh dengan baik. Makanya buat Kari kayak gini, apalagi orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen ya, jangan jadi katak dalam tempurung. Ya. Betul. Jangan jadi katak dalam artian kayak gini. Oke, kita punya gini, dalam kehidupan kita punya 3 tahap lah. Aku boleh buka 3 tahap. Yang pertama learn, grow, and lead, gitu kan. Betul. Nah, learn-nya ini harus belajar banyak. Katak dalam tempurung ini karena cuma belajarnya cuma di situ, cuma jadi jagoan di gereja lokal sendiri. Iya, betul. Ya, atau cuma jadi, waduh, pokoknya cuma belajar Alkitab terus, nggak membuka diri wawasan sama yang lain-lain. Belajar itu kan banyak ya, baca buku, ngelihat dan segala macam. Jadi jangan jadi punya anak muda yang wah karena di gereja sikapnya jadi judgmental banget sama orang-orang, tapi nggak pernah mengerti apa yang terjadi di luar sebenarnya. Karena ada yang hadapin sendiri di gereja yang anaknya dari kecil wah kayaknya alim banget ya, pokoknya gak pernah bandel-bandel deh pokoknya. Tapi pas udah lulus kuliah kerja gitu kan, ngelihat dunia nyata sesungguhnya, welcome to the real life gitu kan. Cuma 2 kemungkinannya, antara dia wah kok gak pernah tahu kayak gini-gini ya, gue ikut, atau karena dia punya fondasi yang kuat, dia bilang gimana caranya gue bisa bertahan dengan nilai gue, dan juga bisa jadi berkat dan berubah dunia yang ada. Kan Tuhan udah bilang kan, kita ini sama seperti aku, Tuhan bilang mereka datangnya bukan dari dunia, mereka bukan milik dunia, mereka milik Tuhan. Mereka Tuhan taruh ke dalam dunia, kita ini jadi terang dalam dunia. Tapi seringkali karena kita nggak pernah mau belajar apa yang terjadi di luar, sehingga kita kaget. Betul sih. Jangan jadi katak dalam tempurung yang kayak wah, tahu negara komunis kan, negara tirai besi kan udah, mereka cuma lihatnya kayak di situ aja, jadi nggak pernah ngelihat luar kayak gitu kan. Jadi kayak orang yang katak dalam tempurung, jadi gampang sekali, justru mereka gini yang gampang kena toxic relationship, beneran deh. Ya karena orang ini tiba-tiba ngelihat, ganteng ya kayak gini, udah deh dapat nih, nggak pernah ngelihat kayak gini kayaknya manipulasi terus tiba-tiba kan di gereja diajarin untuk memaafkan. Oh kayaknya saya harus memaafkan dia, berdoa biar dia bisa berubah terus. Berdoa nggak berubah kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi menerapkan value dalam cara yang salah. Karena apa? Karena nggak pernah learn apa yang terjadi di luar sana. Nah, kalau orang udah belajar banyak, dia pasti bisa grow, artinya dia bisa dewasa. Orang bertumbuh itu jadi dewasa, mature. Karena kedewasaan nggak tergantung usia, ya kan? Iya, betul. Jadi karena apa yang dia belajar, itu dia bisa grow. So dia bisa, kayak kamu tadi bilang, oke, dia bisa punya banyak referensi, ya. Dengan kebebasan yang Tuhan kasih ke dia bisa memilih yang baik. Betul. Ya, betul. Dia bisa memilih yang benar. Karena dia bisa lihat, oh ini salah, ini benar. Iya, betul. Betul banget. Karena kalau waktu dia cuma lihatnya di sini terus belajar sini, dia cuma lihat yang benar kayak gini-gini nih. Tapi pas waktu di sana dia keluar, itu dunia ini iblis itu karena dia ingin membunuh, menghancur dan membinasakan kan. Betul. Dia di dunia ini dia lagi serang kita dengan nilai-nilai yang dulu tabu, sekarang nggak tabu. Jadi benar-benar yang kayak di grow ini benar-benar orang yang harus terekspos dengan apa yang ada di luar, sehingga dia bisa memilih. Dia tahu, oh ini baik, ini salah. Aku belajar firman Tuhan, nggak bisa kayak gini. Dunia bilang kayak gini, oh nggak bisa. Aku nggak bisa ikut nilai value-nya dunia. So aku bisa mempertahankan kayak gitu. Tapi kalau dia nggak pernah terekspos dengan hal-hal ini, dia nggak pernah tahu apa-apa. Sama kayak orang dari kampung terus tiba-tiba ke kota besar gitu kan, lihat wah gedung, pengen coba naik semua gedung. Gitu Iya, kan. betul. Nah dari situ tahap grow-nya. Nah kalau di grow ini waktu dia bisa memilih yang benar, dia bisa lead. So lead-nya bisa 2 kan. You lead to the world, or you lead to the God, gitu kan, Christ. Betul. Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus lead orang itu datang kepada Kristus. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang di khotbahin datang langsung nggak terlalu efektif mungkin. Tapi kalau mereka bisa melihat, Jen, you look gorgeous, bisa ini, tahu segala macam, ya. Wah, bisa ngerti, tahu tempat nongkrong enak, bisa bergaul segala macam, bisa ngobrol sama siapa aja. Orang yang menyenangkan, selalu kasih hal yang positif. Tapi mereka lihat, kamu bisa bergaul sama kita, kamu bisa mempertahankan nilai-nilai ya. Itu akan jadi kesaksian. Mereka akan tanya, Jen, gimana caranya ya Jen?
Iya, karena itu tahap-tahap kehidupan kita masih dari learn, grow, and lead. Kayak gitu. Iya benar sih. Jadi aku mau cerita sedikit. Emang sebenarnya tadi kita udah brainstorm dan kita udah ngobrol ya. Waktu kita expose kepada teman-teman semua. Jadi memang sebenarnya dari kecil mungkin aku terbiasa dengan lingkungan yang aku bisa bilang selalu apa ya, kayak aman lah ya mungkin, atau dengan pergaulan yang menurut aku oh ya lumayan katak dalam tempurung gitu. Jadi memang kita udah terbiasa dengan lingkungan yang ya udah gitu-gitu aja sampai akhirnya aku bekerja dan maksudnya pertemanan mulai variatif gitu ya kan. Begitu kecemplung di dunia yang sesungguhnya, ternyata emang benar gitu apa yang aku dapetin dari aku kecil gitu, value-value yang emang sudah ditanamkan gitu, dan itu ternyata wow, dunia itu 180 derajatnya. Yang kita pikir selama ini oh aku dan sekelilingku semuanya menganut value yang sama, justru saat benar-benar masuk ke dunia yang sebenarnya udah bukan minoritas lagi. Kalau ada di bawahnya minoritas itu gitu. Nah itu sebenarnya memang benar, pilihannya cuma dua ya kan. Mau kita ya rasa penasaran itu sebenarnya hal yang wajar lah ya untuk melihat something yang baru gitu. Tapi memang sebenarnya punya batasan-batasan tertentu kayak oke, penasaran pengen tahu tapi sejauh mana gitu. Karena menurutku memang ada value-value tertentu yang mau gimana pun rasa penasarannya tetap enggak kayak gitu. Dan memang sebenarnya untuk kita ada di dalam pergaulan yang mungkin sangat berbeda dengan value yang kita punya, untuk kita bisa nerapin hal-hal yang segitunya itu memang sebenarnya ada bayarannya sih gitu. Karena memang pasti untuk dijudge dan dihakimi orang itu kita nggak bisa mangkir lah ibaratnya gitu. Tapi ya kalau misalnya dari pengalamanku sendiri, aku belajar gimana meskipun aku pasti ada rasa penasaran lah ya, apalagi ngelihat kayak wow ternyata dunia yang sebenarnya itu mungkin jenis-jenis masalah dalam pergaulan yang selama aku dari kecil sampai gede oh cuma gini doang, oh cuma gitu doang gitu. Tapi ternyata pada saat masuk ke dunia yang sesungguhnya, ya ampun masalah ini kayak nggak ada apa-apanya ya gitu. Justru masalah yang ada di dunia sebenarnya itu kayak 1/10-nya, maksudnya masalah yang dari lingkungan aku itu tuh kayak 1/10-nya doang gitu. Dan jujur untuk kita bisa apa ya kayak bertahan dengan value itu menurutku itu nggak gampang, karena pasti rasa penasaran kita untuk pingin tahu gimana ya rasanya kalau misalnya gue coba gini, gimana ya rasanya coba kayak gitu, itu memang apalagi kalau misalnya kita benar-benar minoritas dan semua orang melakukan hal itu, of course kita juga pasti apa gue yang salah, apa gue yang kolot ya kayak gitu. Itu pasti udah jelas ada sih di dalam kepala gitu. Tapi ya memang balik lagi gitu, kayak memang kalau misalnya dari aku pribadi ya memang untuk mencoba hal-hal yang kayaknya udah benar-benar di luar apa ya, bukan di luar nalar sih ya, tapi kayak di luar batasan yang menurut aku sangat offside, itu aku memang oh ya enggak. Betul. Jadi sebenarnya kayak gitu Tuhan Yesus udah ngomong sih. Waktu sebelum dia ke kayu salib kan, Tuhan berdoa kan. Dia doain murid-muridnya, ya. Ini di Yohanes 17 gitu kan. Tuhan bilang gitu kan, dunia itu juga pasti akan membenci mereka. Dunia itu akan menolak mereka. Kan aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia gitu kan. Tapi kuncinya di sini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya Tuhan mau kita juga melihat apa yang terjadi di dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi memang kuncinya adalah untuk bisa melawan kita yang super minoritas ini, untuk bisa kayak kita mengalahkan dunia ini adalah hubungannya dengan Tuhan. Ya, hubungannya dengan, kayak Daud sama Goliat aja nih kita ini. Ya, kalau ya kayak Daud sama Goliat gitu kan, kayaknya nggak mungkin. Dan firman Tuhan bilang dunia pasti membenci mereka. Jadi sudah bilang dunia pasti membenci mereka. Mereka beda banget gitu kan. Mereka ngeliat kita lu aliens ya, kayak gitu ya. Kayaknya nggak ngerti apa-apa terus kok nggak ngikut-ngikut kita dan segala macam. Tapi pada saat kita benar-benar bisa mempertahankan nilai-nilai kita, mempertahankan prinsip-prinsip Alkitabiah yang Tuhan ajarin sama kita, makanya penting untuk learn, dan kita belajar tahu dengan di luarnya tanpa harus mencoba. Kita udah tahu kok
itu hal yang buruk. Ngapain sih harus coba-coba kayak gitu kan. Jadi kita udah lihat kita bisa belajar dari konsekuensi orang-orang yang pernah kita dengar, dan udah banyak sebenarnya. Betul. Cuma kita aja bebal nggak mau. Iya. Pengen nyobainnya karena nyobainnya nggak mau setengah-setengah, nyobain beneran. Mencobai Tuhan tadi ya. Nggak kayak gitu. Jadi kayak kita benar-benar udah tahu prinsip Alkitab, dan kita benar minta Tuhan menjaga kita. Ya. Makanya di doa Bapa kami Tuhan juga ajarkan, jauhkanlah mereka dari segala pencobaan. Tapi seringkali kita yang mendekatkan diri kepada pencobaan. Bukan mendekatkan diri, menceburkan diri ke dalam pencobaan, gitu kan. Kita tahu hal itu salah. Udah jelas kok firman Tuhan bilang salah, ngapain dicoba-coba? Kayak gitu kan. Ngapain dicoba-coba? Kayak ya jangan coba. Udah kita punya prinsip itu seperti itu. Jadi udahlah. Jadi jangan coba-coba aja. Tapi kita minta perlindungan Tuhan. Karena itulah hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan ya sejauh apa kita akan menjadi nanti. Ya, gitu, iya betul. Karena sebenarnya gini sih, aku mau sharing dikit. Karena sebenarnya ada sisi yang aku bilang sisi positifnya juga ya. Saat kita punya pergaulan yang lumayan variatif gitu. Sebenarnya kita tuh kan melihat banyak case-case yang mungkin yang sebelumnya kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu. Oh ternyata yang mungkin case-case yang terjadi di TV, di internet dan segala macam sekarang ada di depan mata kita gitu. Itu sebenarnya ada pembelajaran sendiri sih, karena kadang dibalik tingkah orang-orang ini yang menurut aku kadang wah gila ini kayaknya udah offside banget nih. Itu sebenarnya bikin kita belajar juga menjadi pribadi yang jauh lebih open minded dan nggak gampang buat judgmental gitu. Karena sebenarnya dibalik dari sifat mereka atau pilihan mereka yang mungkin sebenarnya offside, sebenarnya tuh banyak juga sebenarnya men-trigger mereka untuk kayak gitu. Trauma-trauma yang luar biasa itu juga gimana caranya kita belajar untuk menunjukkan kasih juga sih gitu. Karena kan kadang banyak banget mereka tuh sebenarnya hanya pengen didengar, hanya pengen dikasihani gitu. Tapi ya karena mungkin mereka juga nggak tahu cara menghandle problem mereka, so pelarian mereka mungkin ke hal-hal yang gitu. Betul. Makanya di proses learning itu kita banyak melihat, kita bisa mendengar, kita belajar, sehingga kita punya level acceptance yang lebih tinggi daripada yang lain. Acceptance it doesn't mean approval. Betul. Ya. Tapi bukan berarti orang itu dengan gaya hidup yang berbeda terus kita menolak mereka. Justru waktu mereka cari itu, mereka dalam keadaan yang fragile. Kita jangan boleh menghakimi, justru itu adalah sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk kita benar-benar bawa pesan Kristus sama mereka. Betul. Ya, mereka terlibat dalam toxic relationship, gitu kan? Jangan dijauhin, jangan dihakimin, jangan dibentak-bentak, jangan salah lu sih, terima aja loh. Iya, salah lo, ya udah terima aja. Tapi itu justru waktunya buat kita. Jadi mungkin kalau kita lagi bahas toxic relationship ini ya, kita nggak bahas cuma dari orang yang jadi korban ya, tapi gimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda Kristen, gimana kita bisa approach mereka. Betul. So I think it's a good question. Kita bahas sampai ke sini gitu kan. Nggak cuma gimana ya keluar dari toxic relationship, tapi kayak gimana kita bisa bantu. Ya, sehingga bisa nyambung lah apa episode pertama, episode kedua kan, ada korelasinya kayak gitu. Jadi sekarang kita udah selesai nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh brainstorming dari tadi. Nah, kita juga membuka ruang pertanyaan buat teman-teman GFC sekalian yang tertarik buat nanya soal toxic relationship. Aku bacain ya pertanyaannya. Boleh, silakan. Wow, banyak. Pilih dua. Tunggu ya, kita. Wow, ada nama-nama yang ku tahu. Sebentar ya Kak, kita pilih dulu pertanyaannya. Boleh minum dulu Kak? Jadi aku punya pertanyaan nih sekarang. Buat namanya aku nggak usah bacain lah ya. Gitu. Soalnya dia masih nyariin terus. Konteksnya toxic relationship nih. Gimana tuh Kak? Kalau cuma nyariin terus ya, dan tidak berdampak kepada mental dan segala macam, sebenarnya udah nggak toxic relationship ya. Kalau toxic relationship adalah kita tetap ada dalam hubungan tersebut, dimanipulasi sehingga kita benar-benar terdampak kepada sampai ke mental kita dan rohnya kita. Tapi kalau cuma dicari-cariin terus ya,
dikejar-kejar terus segala macam, harus berani berkata tidak dan harus berani untuk ya udah blok aja kontaknya. Atau kasarnya gitu, di blok aja kontaknya gitu. Salah nggak sih tuh kan ngeblok kontak sebenarnya? Sebenarnya sih gak dewasa ya. Gak dewasa sebenarnya. Bukan salah, tidak, tapi gak dewasa. Karena kalau benar-benar mengganggu banget dan itu benar-benar kayak kamu benar-benar udah sampai ke privacy kamu blok, gak apa-apa. That's why ada apps, ada feature untuk di blok. Tapi kalau kita bilang dewasa adalah kita ajak bicara orang itu, kayak gitu loh. Karena kalau enggak, orang-orang tersebut bisa jadi kayak psycho juga ya lama-lama ya. Gitu kan. Benar juga. Jadi kayak diajak bicara ya orang tersebut untuk bilang harus berani berkata kayak aku nggak suka, aku tidak nyaman misalnya dengan ini. Diajak bicara secara dewasa. Ya. Tapi kalau benar-benar dia nggak bisa, ya blok. Tapi kalau mengganggunya udah sampai benar-benar sampai kayak teror dan segala macam, I think kita negara hukum juga gitu. Iya betul. Kita juga harus tegas. Harus tegas. Ya. Oke, ada pertanyaan lain. Kak, biasanya orang toksik itu baik-baik banget, Kak. Gimana caranya bedain yang baiknya tulus sama baiknya yang toksik? Baiknya itu kita lihat, tapi ada racun yang enak gitu ya, gitu kan. Betulnya baik banget, tapi kan kita tahu kalau itu peristiwanya dia berulang-ulang terus ya. Satu, itu kayak repetisi kayak gitu. Ada patternnya. Kemudian yang paling ini adalah itu berdampak sama kita yang korban gitu loh. Berdampak sama orang yang korban gitu kan. Ya udah pasti itu toksik yang nggak ada toksik yang enak. Nggak ada toksik yang enak. Toksik ya toksik. Toksik ya toksik, racun ya racun. Gitu kan. Kayak ngomong kayak gini. Kayak kita ngomong kayak rokok gitu kan. Itu racun, toksik. Ya, toksik. Tapi banyak orang nggak bisa lepas. Ya. Tapi kan udah dikasih tahu rokok dapat membunuhmu, ditulis lagi disclaimer kan. Oh, sekarang gambarnya serem-serem kan, kayak gitu kan. Tapi kan orang tetap aja nggak takut. Takut kayak gitu kan. Tetap aja cukai rokok, pajak rokok itu tinggi dan segala macam ditinggiin juga, tetap aja orang cari kayak gitu kan. Nah, buat aku adalah ya kalau itu nggak ada toksik yang baik sih. Kalau itu udah berdampak buruk kepada kita dimanipulasi, lebih sering dibohongin daripada di ini. Aku pernah dulu konsol satu ini. Aku bilang kamu bikin list deh, gitu kan? Karena boleh dibilang kayak ini kalau dibilang kayak cewek ini pinter banget, gitu kan? Logik banget gitu kan? Tapi kayak wah bisa toksik banget karena dimanipulasi sama cowoknya, gitu kan? Terus akhirnya aku bilang gini, oke, saya bilang kamu gini, lu pinter kan ya gitu kan. Kok bisa sih kayak gitu kan. Nah terus gini, so pendekatannya kayak gini. Pendekatannya aku bilang oke, karena dia pinter, dia orangnya cukup logis sebenarnya kalau dalam pekerjaan segala macam. Bilang oke, coba bikin list down apa aja yang dia lakukan segala macam yang buruk sama yang baiknya, yang baik gitu kan. Kau bisa lebih banyak tulis yang mana yang baik dan yang buruk. Dia find out, wah banyak banget yang buruk ya. Iya lagi dulu teman curhat aku juga suruh kayak gitu. Banyak banget yang buruk ya. Di situ kayak baru dapat kayak kayak shock. Oh iya ya. Banyak buruk ya. Udah jelas udah kayak gini. Kalau secara logika karena dia pendekatannya orang kerja dan segala macam pin. Oke, udah ketahuan ini lebih baik negatif positif, masa diterusin. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa kayak gini. Berdoa minta tolong sama Tuhan. Berdoa penting, berdoa. Ya, berdoa penting ya. Kadang-kadang kita konsol orang cari gampang kan, berdoalah sama Tuhan kan. Tapi kita harus benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya cara untuk gimana nolong orang ini. Iya. Iya benar kan? Kak. Pas dia lihat lebih banyak negatif daripada positifnya, dia baru dicelikan lah matanya yang buta selama ini dan dia telepon, oke, sampai di sini hubungan kita. Dan akhirnya udah, meskipun sakit, ya karena kan biasanya yang ditoksikin tuh, yang kena racun tuh baik-baik kan. Iya. Gitu kan. Terlalu baik sakit, terlalu baik meskipun sakit, tapi ya harus ini dan harus move on. Ya kayak gitu. Kasih due date-nya harus move on kayak gitu. Oke. Satu lagi apa udah? Boleh satu lagi. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, sebenarnya bucin itu toksik atau bukan sih? Toksik.
Bucin tuh toxic kan? Kan budak cinta. Oh iya, benar juga. Sesuatu budak. yang berlebihan nggak baik ya. Itu manipulatif. Kan? Manipulatif. Perbudakan itu kan malah udah di Undang Dasar 45 juga dibilangkan. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, nggak ada. Perbudakan Jadi juga harus toxic nih, dihapus. Kak. Toxic. Toxic ya. Oke, tapi sekarang kan pada bilang bucin-bucin tuh kayak apa sih? Kayak, aduh pengen ketemu dia, Saria. Terus bilang, bucin lo, gitu segala macam kan. Tapi ya kalau benar-benar diperbudak, ya toxic. Oke. Gitu. Tapi kalau cuma kayak kangen berlebihan, belum toxic ya, kayak gitu ya. Gitu, cuma lebay. Berlebihan, ya, nggak toxic tapi lebay. So ada bucin yang ya mungkin levelnya masih ya sama yang udah warning, udah lampu kuning, nah itu udah masuk toxic tuh. Gitu. Oke. Udah? Aman semua jawaban? Oke, jadi sebelum kita menutup podcast kita pada episode kali ini, mungkin ada 1 atau 2 ayat dari Kak Ray tentang toxic relationship yang boleh di-sharing ke teman-teman semuanya. Silakan Kak. Ada ya satu ayat dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ini based on apa yang tadi Kak Ray bilang. Kalau cara pertama untuk bisa keluar dari hubungan ini adalah lari sama Tuhan, ya. Percaya bahwa dia bisa lakukan segala hal yang kita nggak pernah bisa pikirkan, Tuhan bisa lakukan. Ayat firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepada keinginan kita sendiri. Oke. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi kehadiran Tuhan ke dunia ini, dia memperbaiki hubungan kita dengan Bapa, tapi lebih daripada itu dia juga ingin meluruskan dan memperbaiki semua hubungan-hubungan yang rusak, ya. Toxic relationship yang terjadi di dunia ini bukan cuma tentang pasangan orang pacaran, tapi toxic relationship antara orang tua dengan anak, antara teman-teman sesama pekerjaan, sesama pelayanan, sesama pemimpin dengan bawahan. Semua toxic relationship itu kalau kita bawa sama Tuhan dan kita mengakui Tuhan yang mampu meluruskannya, karena yakin dan kita berdoa semuanya itu pasti yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Oke semuanya, jadi ini merupakan podcast kita yang kedua. Kita udah sampai di penghujung podcast. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.